Hello my friend, welcome back to my channel. Ya, ini benar-benar kenyataan ya, nyata dan nyata dalam kehidupan Hongkong. Tapi gini ya masalahnya, kalau saya ingin mewawancarai orangnya itu, kadang mereka malu, mereka itu susah gitu ya. Padahal ya kalau diajak curhat ngomong-ngomong gini sih mereka oke-oke saja. Tapi giliran saya mau video itu mereka jangan ya udah ya. Tapi segala yang saya omongin ini benar-benar nyata ya, benar-benar nyata dan ada buktinya gitu ya. Ya, Hongkong itu memang kayak gitu ya. Ya pokoknya di mana aja itu kamu harus bisa menjaga diri, bisa menjaga harkat dan harga diri ya. Jangan terlalu murah, jangan mudah digoda laki-laki ya. Karena semua ya laki-laki di Hongkong itu ya melihat orang Indonesia atau melihat cewek itu just for sex, hanya untuk free sex. Saya juga punya aplikasi kayak kayak misalnya dulu itu TikTok, apalagi itu Bigo Live gitu. Setiap orang inbox message gitu ya, itu intinya, halo cewek, kamu are you interested, maksudnya kamu penting, okay, I want to have sex with you. Semua aplikasi itu, baik TikTok, apalagi TikTok itu ya pasti, padahal itu ya di berandanya dia di TikToknya itu postingnya sama keluarganya. TikTok di inboxnya, I want have sex with you. Semua ya, dari Bigo Live, TikTok. Kalau sekarang Facebook, orang sudah jarang main Facebook ya, karena banyak juga kan dulu Facebook itu penipuan. Ya makanya kita itu harus hati-hati bener-bener, jangan mudah ya. Kalau mau mencari cowok itu ya cari dengan cara yang baik gitu ya. Jangan sampai jemputlah jodoh dengan cara yang baik gitu ya, misalnya gitu ya. Jangan terus kamu mencari uang itu boleh, itu bekerja itu boleh, tapi jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang yang banyak gitu ya. Misalnya kamu bisa ngereti cowok, ataupun kamu bisa punya cowok bule, terus di kampung kamu bisa beli mobil, bisa membangun rumah mewah tingkat 2 sampai tingkat 3, itu sih hak Anda gitu, sah saja. Tapi kamu berpikirnya itu uang kayak gitu yo, membangun rumah dengan hasil uang kayak gitu. Istilah kalau Allah ingin melenyapkan saja nggak pakai hitungan detik gitu ya. Mending ya apapun seberapapun gajinya kita tetap bersyukur gitu ya, tetap bersyukur, yang penting halal gitu kan, halal dan toyib gitu aja lah. Ini benar-benar teman-teman saya ya kayak gitu loh, mereka punya cowok, tiap hari dijatah, tiap hari ketemuan, tiap hari ke hotel, bahkan ada yang ke rumahnya, bahkan ada yang punya apartemen, terus itulah ya, bercinta di rumahnya, bercinta di hotel. Itu dilakukan setiap libur, setiap hari libur dengan cowoknya, entah itu bule, entah itu Pakistan ya. Tidak memukul rata, tapi kenyataannya itu seperti itu. Itulah dunia Hongkong. Makanya ada orang bilang Hongkong itu seperti segelas air putih, terus kamu menuangkan sirup merah, sirup hijau, sirup berwarna macam sirup, terus kamu aduk dengan, ya tergantung bagaimana kamu mewarnainya gitu kan ya. Ya itulah campur aduknya budaya juga, bebasnya di sini ya. Apalagi di sini tuh bebas lah ya, nggak ada bantuan orang tua. Bahkan yang udah nikah, udah punya suami di Indonesia, nekat begitu ya, hati-hati gitu aja. Ya begini best, gini guys friend, tidak semua, misalnya nih saya menikah dengan orang Hongkong, terus saya menjadi nyonya, hidupnya lebih baik, maksudnya mulia hidup, maksudnya jadi orang kaya gitu ya.
tidak semua lah, atau menikah dengan bule terus langsung perubahan hidupnya berubah gratis. Itu pun kalau ada itu ya 1001 lah ya, Anda beruntung. Maksudnya gini kan, tidak semua yang menikah di Hong Kong dengan orang Hong Kong terus apa ya, perekonomiannya berubah, maksudnya terus apa, garis apa sih, strata ekonominya berubah terus menjadi nyonya, menjadi kaya. Itu tidak semua. Ada juga ya di daerah saya ini menikah dengan orang Cina sini ya, tiap hari Minggu tuh jualan nasi bungkus gitu ke anak-anak Indonesia yang libur. Juga ada kan, tidak semua yang nikah dengan orang Hong Kong itu terus menjadi kaya, berubah gratis gitu ya, kelas hidupnya gitu. Tidak semua, friend. Terus bule ya, bule-bule kere itu juga banyak di sini ya. Bule-bule kere dengan alasan itu yang ngamen juga banyak di sini itu. Bule-bule itu kan ngamen itu, terus ada yang dengan minta sumbangan itu ya dengan berbagai alasan ya, tulisannya saya dari misalnya dari Skotlandia atau Netherlands, di sini apa, dari sana ke sini tanpa uang, kami membutuhkan uang, ini foto-foto indah Netherlands. Terus fotonya itu dijual dengan mereka menjual dengan apa itu, gelang manik-manik gitulah. Itu berbagai versi dan cara itu mereka lakukan. Itu banyak juga yang bule miskin, bule kere menjadi gelandangan di sini tuh banyak banget kayak gitu. Tidak, kamu jangan berpikiran misalnya menikah dengan bule terus kamu langsung kaya gitu, jangan pernah gitu ya. Terus punya pacar di sini orang Nepal kayak Pakistan kayak, terus kaya kaya. Tidak semua itu kayak gitu. Kalaupun ada itu 1001 lah ya. Oke guys, kadang mereka itu pacar itu ya intinya just for fun, hanya ini ya, hanya have sex gitu ya. Ya mungkin kalau masalah bayar itu mereka mampu membayar. Ya kan mereka juga kerja, punya duit. Sama juga di sini tuh kadang ya nggak peduli ya, kadang yang ada yang lupa. Ada juga nih orang Indonesia udah punya suami di sini main serong juga ada, karena yang dipikirannya apa, duit dan duit dan duit. Mereka mungkin dicukupi gitu, dibelikan tas merek, dibelikan HP iPhone, dikasih jatah bulanan ya mungkin kayak gitu, dibelikan skincare yang mahal seperti SK2, yang mahal itu kan SK2 ya. Ya pokoknya di setiap libur itu dishoppingkan gitu ya. Mereka apa yang kamu mau beli, apa yang kamu inginkan mereka belikan. Itu kalau di Wanca itu namanya sugar daddy. Sugar daddy itu kayak semacam germo gitu ya. Mereka itu ya karena mereka punya komplotan gitu kan. Sama juga germo itu kan punya pasukan, punya komplotan. Apalagi itu yang anak Indonesia yang suka-suka di diskotik gitu kan, gampang banget itu ya. Ini tidak memukul rata ya. Kalau yang suka di diskotik itu kan pasti dengan mudah itu ya kenal bule, cowok-cowok bule kan. Kalau di Wanca itu banyak sekali itu ya diskotik itu. Dan biasanya itu kebanyakan diskotik itu para bule-bule kalau yang Wanca. Kalau Cim Saco itu saya lihat enggak ya, ada tapi mungkin orang Hong Kong kalau Jim Sacho ya. Kalau Yun Long itu kebanyakan itu orang Nepal, orang Negro itu. Soalnya saya pernah itu diundang ulang tahun sama teman saya. Ya itu ya, selama saya di Hong Kong ini ya, saya itu cuma 3 kali ke diskotik. Itu pun karena saya gini ya, menghadiri ulang tahun temanku itu, pacarnya Nepal terus merayakan ulang tahun. Ya saat itu ya gede-gedean itu party, mereka menyewa room gitu kan. Di sini banyak juga ya menyewa room itu 3 jam itu $2.000 itu udah full makanan ya, full makanan. Kalau minuman mereka beli sendiri sih kayaknya gitu kan, mahal kan kalau minuman keras itu mahal. Kalau makanan itu prasmanan itu udah 2.000 3 jam full musik, full makanan. Itu kamu 3 jam udah ada toilet tersendiri gitu ya. Kamu mau joget-joget mau makan, saya pernah itu diundang kayak gitu ya 3 kali. Dan terus saya juga itu apa, tapi saya sama teman saya ya, ke diskotik gitu ya. Saya kan kalau ya saya itu dunianya itu saya nggak ke situ ya.
Ya saya heran gitu ya, saya cuma duduk lihat gitu orang joget-joget ya, kayak gitulah diskotik itu gelap, penuh lampu, kelip-kelip kayak gitu ya. Ya begitulah. Terus biasanya itu yang kalau ada juga ini ya, polisi itu suka dengan anak Indonesia gitu ya, tiap minggu kencan ke hotel ya, intinya jadi oke lah, kamu selesai melayani saya bayar kamu, udah goodbye. Ada juga yang malah ngaku sama teman sama saya gitu loh. Eh, Dulu kan saya sering ini yang nganter makan siang sama anakku, terus itu cewek itu ya nggak tahu tiba-tiba ngobrol, dia itu ngaku dengan sendirinya gitu ya, kalau saya terus terang saya panggilan gitu, cewek panggilan gitu loh. Terus oh kamu kayak gitu ya, macam oh kamu suka dengan seperti itu ya, iya saya panggilan. Kenapa sih kamu begitu gitu ya, ya karena dapat uang banyak gitu ya. Terus enggak kenapa, ya saya tanya gitu ya, kenapa kamu, ya saya diputus cowok saya. Oh diputus cowok kamu, terus ya saya buktikan lah, emangnya saya nggak bisa punya cowok ganteng, punya laki-laki ya, kayak gitulah. Orang kan macam-macam alasan menjadi seperti itu kan ya. Jangan jangan pernah berpikiran yang indah-indah dulu, kayak ada ini ya, laki-laki itu ya, harga diri laki-laki itu kan pekerjaannya sama kesolehannya kan, itu dimanapun berada lah ya. Kalau di sini Hongkong mah nggak punya beragama ya, tapi kan namanya laki-laki itu harus bekerja keras gitu ya, untuk kebutuhan keluarga nantinya, untuk istrinya, untuk semua gitulah. Dan ini bukti nyata ya, kayak apa ya, pangkat sekolah pun kalau kamunya goblok, kamu pemalu ya gak dapat pekerjaan gitu ya. Kayak juga ada nih agensi saya itu ya. Agensi saya itu kan suaminya orang Indonesia dulu, ini suaminya yang pertama itu pangkatnya itu insinyur ya. Lah emang dengan pangkat insinyur terus menikah, perempuannya orang Hongkong ya, juga orang Hongkong Indonesia sih, tapi mereka membuka usaha agensi gitu ya. Terus laki-laki itu pangkatnya insinyur dan hidupnya itu numpang ke perempuannya. Itu kan goblok gitulah. Harusnya gini ya, sebagai laki-laki itu berusaha bekerja gitu lah, paling tidak ya applying pekerjaan lah itu selama mungkin berapa ya, 7 tahun atau apa itu, ya cuma ikut istrinya gitu ya, istrinya yang pontang-panting menjadi agensi gitu ya. Jadi kan yang dalam keluarga itu yang jadi kan kayak yang mencari nafkah itu istrinya. Namanya rumah tangga, kalau suami nggak kerja itu nggak bisa menafkahi gitu ya. Nafkah itu kan bukan batin aja, lahir kan anak juga butuh biaya sekolah, rumah juga butuh beli gitu kan ya. Ya akhirnya ditendang sama istrinya, bukan ya. Itu contoh yang mudah itu ya, ya saya itu memperhatikan gitu ya. Wah kepo gitulah. Lah terus ya gini ya, saya banyak teman gitu ya di sini nih ya, dari 2007 sampai sekarang ini banyak teman gitu ya. Mereka itu cuma hanya budak pelarian gitu ya. Maksudnya gini, kayak misalnya kamu pacaran dengan orang Pakistan atau Nepal. Di sini kan ada tuh Nepal, Pakistan. Itu tuh kadang mereka di negaranya kan laki-laki gitu ya. Kadang mereka sudah menikah, punya anak gitu kan. Terus mereka kesini bekerja kan juga intinya untuk mencari uang untuk keluarganya. Nah di sini misalnya kenal dengan anak Indonesia terus pacaran, ya mungkin mereka bisa melupakan istrinya yang di kampung halamannya, terus uangnya hura-hura untuk ceweknya ya, masuk ke hotel atau kadang mereka di sini ngontrak gitu ya. It's fine. Misalnya fine-nya apa ya, fine yang goblok gitu ya. Ya mereka intinya tiap minggu liburan, tiap minggu libur ketemu. Ya pacaran orang dewasa gimana sih? Masa pacaran orang dewasa cuma jalan-jalan ke pantai, makan, udah pulang? Ya mission impossible gitu kan, nggak mungkin kan. Ya semua itu kuncinya kan mau sama mau gitu ya. Kalau kamu nggak mau ya nggak bakalan terjadi gitu ya. Sama juga yang dengan Pakistan, dengan bule juga ya. Apalagi kalau bule itu ya, ya bule emang ada yang kaya gitu ya, misalnya kaya banget gitu ya. Terus kadang itu karena mungkin mentang-mentang kaya, kadang terus punya uang, mereka bisa seenaknya gitu mainin cewek gitu ya. Nah, apalagi yang misalnya di sini tuh visa turis gitu kan, intinya kan kayak gitu. Sekali main di booking berapa ribu udah selesai, itu kan pakai visa turis itu ya.
uangnya dikirim ke Indonesia. Ntar kerjanya emang kayak gitu sih, kayak apa ya, kayak misalnya kawin kontrak itu, tapi kan itu ilegal banget, itu banyak sekali kayak gitu. Misalnya kalau bule yang baik-baik gitu, maksudnya baik gimana ya, maksudnya bukan cinta receh gitu kan. Kalau cinta receh-receh itu kan paling oh ya saya suka sama kamu, ayo pacaran kontrak ya, intinya itu kayak gitu kan. Kadang mereka punya apartemen gitu kan, mereka punya usaha sendiri, maksudnya ya usaha, biasanya itu banyak kan ya, ada yang bar gitu ya, ada juga yang pegawai bank gitu kan. Tapi kan di sisi lain mereka itu punya pacar di negaranya atau bahkan punya istri. Terus di sini intinya itu hanya have fun, just for fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, gini ya. Kalau Hong Kong itu negara bebas ya. Kamu bebas gini ya. Kamu bebas menentukan apa yang kamu inginkan gitu, dan kamu bebas membentuk suatu komunitas di sini tuh kayak gitu ya. Mau kok kamu juga bebas berteman dengan siapa, dan berteman itu mempengaruhi ciri kamu loh. Misalnya gini, kamu berteman dengan yang suka ke masjid, suka mengaji, lambat laun kamu kan pasti bisa hafal Al-Quran, minimal begitu kan. Dan pasti kamu jadi tahu siapa ustadz-ustadz yang yang tiap bulan, tiap minggu kan pasti ada ustadz dari Indonesia yang kesini gitu ya. Kayak tablik akbar itu udah biasa di sini, di masjid gitu. Di Hongkong itu kan ada 5 masjid ya. Masjid Tsim Sha Tsui itu yang gede, juga Wan Chai, Stanley, terus Central, terus yang satunya saya agak lupa ya. Nah itu kalau kamu mengikuti yang ini yang Islam gitu ya, yang Kristen pun juga ada ya, yang misalnya tiap hari libur gitu ke gereja, selalu ibadah, itu juga ada. Terus yang tiap hari Minggu bolang juga ada, bolang kemana, apalagi Hongkong ini kan banyak ya tempat-tempat wisata gitu. Yang suka bolang ya tiap libur pasti bolang terus. Kalau yang suka kuliner itu tiap minggu ya kuliner, makan. Ya makan itu kan juga butuh duit ya. Semua butuh duit. Ke masjid juga butuh duit. Bolang juga butuh duit. Ya setiap bangun tidur melek jajan juga butuh duit lah ya. Lah itu kamu itu tinggal milih. Kan ada juga yang sukanya berbisnis. Maksudnya berbisnis itu ya tapi sebenarnya kalau masalah bisnis jualan ini sih, kalau ketahuan itu ya apes gitu ya, kan banyak juga itu, tapi mereka nggak kapok-kapok gitu. Nah terus kalau yang dugem juga ada, yang suka dugem tiap libur karaoke itu juga ada. Tiap libur pasti ngumpulnya ke diskotik, ke karaoke ya, itu ada. Apalagi yang punya pacar gitu kan, di sini kan juga banyak gitulah. Lah kalau misalnya gini ya, Wan Chai itu tempat berkumpulnya orang-orang bule itu kebanyakan gitu di daerah Wan Chai itu bule. Kalau Nepal Negro itu Yunlong, markas besarnya itu Yunlong. Kalau bule itu di Wan Chai ya. Terus kalau Pakistan itu markas besarnya Tsim Sha Tsui. Itu Tsim Sha Tsui itu Pakistan banyak banget, karena juga banyak, karena masjid terbesar pun di Tsim Sha Tsui itu imam besarnya orang Pakistan yang menguasai gitu, yang menduduki gitu, yang menjadi imam besarnya gitu ya. Tidak memukul rata itu semua Pakistan itu jahat, maksudnya penjahat kelamin itu ya tidak memukul rata, yang baik juga ada. Negro pun yang ahli ibadah juga ada kan. Kalau dulu waktu pertama-tama saya ke Hongkong itu saya itu sering ke masjid gitulah. Berhubung sekarang ini kan, sekarang saya itu lebih menghemat uang gitu ya. Kalau dari rumah saya ke masjid itu PP itu $30 ya. Itu baru perjalanan pulang balik ya. Perjalanan 1 jam $30. Belum nanti jajannya. Kalau tiap minggu saya harus keluar segitu banyak, itu kan sayang uang saya gitu ya. Yang suka shopping di sini juga ada, yang suka minum juga ada, yang punya cowok ketemu cowoknya juga ada begitu. Ya banyak macam-macam lah ya, kamu akan bertemu dengan macam-macam orang di Hongkong ini ya.